11 Desember tahun 2013. Di malam itu, petugas kepolisian dari Polres Pelalawan Riau tengah melakukan operasi pekat. Tatkala seorang wanita berusia 20 tahunan terjaring dalam operasi tersebut. Wanita yang terjaring dalam operasi pekat itu bernama Juliana. Saat itu dirinya langsung saja digelandang ke kantor Polres untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan secara seksama terkait apakah ada keterlibatannya dengan kasus-kasus yang pada saat itu masih ditangani oleh petugas. Setelah mendata dan memeriksa, ditemukanlah keterkaitan Juliana dengan beberapa kasus pembegalan yang pernah terjadi. Segera pemeriksaan pun lantas dilakukan terhadap wanita cantik itu. Singkatnya, setelah pemeriksaan rampung, ia pun ditahan sementara di dalam sel. Di dalam pengembangannya, ternyata Juliana pernah terlibat di beberapa kasus pembegalan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumsel. Lalu setelah info tersebut terkonfirmasi ke Polda Sumsel, berangkatlah tim dari Polda Sumsel menuju Polres Pelalawan untuk melakukan penjemputan kepada Juliana yang pada saat itu masih ditahan di dalam sel. Namun belum juga petugas dari Polda Sumsel tiba di lokasi. Juliana yang gak mau aksi bengisnya terbongkar. Dengan nekat ia ambil satu botol bensin yang terdapat di sebuah sudut kantor Polres. Lalu dengan satu botol yang berisi bensin itu, ia siramkan ke seluruh bagian tubuhnya, dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Dan dengan satu sulutan korek saja, lantas tubuhnya sedetik kemudian terbakar dengan api yang kala itu terus saja membesar. Petugas yang panik segera berusaha memadamkan api yang terus saja menjelati tubuh wanita itu. Singkatnya, setelah api berhasil dipadamkan, Juliana segera dibawa ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tidak tertolong. Namun beruntung, pihak penyidik berhasil mendapatkan informasi terkait kejahatan luar biasa yang pernah Juliana lakukan bersama dengan anggota keluarganya yang lain. Di dalam video kali ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sekira tahun 2013 yang lalu. Kasus ini merupakan kasus pembegalan sadis yang dilakukan oleh pelaku yang melibatkan beberapa anggota keluarga besarnya. Dalam melakukan aksinya, komplotan begal ini tidak pernah segan-segan untuk melumpuhkan calon targetnya demi untuk menguasai barang yang mereka incar. Yang membuatnya miris adalah pelaku dalam kasus ini mendadak lupa di mana ia campakkan tubuh korbannya saat itu. Hal itu tentu membuat para petugas yang berusaha menemukan jasadnya butuh waktu kurang lebih 7 tahun untuk menemukannya. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Juliana alias Desi alias Lebek, seperti yang telah dijelaskan di awal video, ia sempat diamankan sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membongkar dirinya sendiri di kantor Polres Pelalawan Riau. Di balik sosok nekatnya itu, Juliana adalah seorang ibu dengan 1 orang anak. Tidak banyak sumber yang menginformasikan terkait latar belakang Juliana ini. Namun yang pasti selepas ia putuskan untuk menjanda, Juliana kemudian menikah dengan seorang pria yang ia cintai tentunya. Pria itu bernama Nofriansah alias Nofri. Nofri sendiri adalah seorang pria yang bekerja sebagai petani kebun yang berasal dari Palembang. Saat itu di tahun 2013, usianya baru menginjak 32 tahun. Pernikahannya dengan Juliana saat itu tentu membawa banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Salah satunya adalah cara pandang mereka dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mungkin saja mereka hadapi di tengah-tengah bahtera rumah tangga yang mereka jalani saat itu. Alih-alih mencari pekerjaan yang halal yang bisa menjadi berkah bagi dirinya sendiri atau keluarganya, malah Nofri dan Juli bersepakat untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan cara yang tentu aja melanggar hukum. Sempatlah mereka berpikir tentang bagaimana cara atau hal apa yang bisa mereka lakukan saat itu untuk menutupi segala macam kebutuhannya. Singkatnya, setelah banyak melakukan serangkaian pembicaraan, maka menjadi begal adalah jalan yang akan mereka tempuh bersama-sama. Dalam aksi yang akan mereka lakukan, mereka benar-benar tidak main-main dalam menyusun rencananya, termasuk alat-alat apa yang akan mereka pakai saat itu. Saat itu dikarenakan memiliki relasi yang cukup luas, maka untuk mendapatkan sepucuk senjata api tidaklah sulit bagi Juliana saat itu.
Senpi itu ia dapatkan dari salah satu temannya yang terdapat di Palembang. Setelah matang dan mantap akan jalan sebagai begal yang akan mereka tempuh, dimulailah debut pertamanya. Saat itu Nofri dan Juliana dibantu oleh Suhendra. Suhendra adalah adik dari Yuliana. Debut pertama mereka lakukan di sekitar Kertapati, Sumatera Selatan di bulan Februari tahun 2013. Dan orang yang menjadi target mereka bernama Rusdianto. Rusdianto adalah seorang sopir charteran yang saat itu sedang melakukan perjalanan dari arah Palembang menuju Lahat. Saat itu ia membawa sebuah mobil Daihatsu Luxio. Perasaannya saat itu tentu semeringah, dikarenakan ongkos hantaran saat itu cukuplah untuk ia berikan kepada istri dan anak-anak tercintanya yang menunggu kepulangannya dari hari sebelumnya. Alhamdulillah, katanya. Di tengah perjalanan tatkala ia sampai di daerah Kertapati, mobilnya kemudian diberhentikan oleh dua orang, pria dan wanita. Tanpa curiga, mobil yang sedang ia bawa ia hentikan tepat di depan kedua orang yang sepertinya sedang membutuhkan jasa angkutan. Dikarenakan saat itu malam hari dan tidak ada jasa angkutan umum yang bisa mengantarkan warga setempat bepergian. Tak lama si wanita pun menghampiri dan ia pun berkata, "Pak, mau sewa mobil ke Prabu Mulih, apa bisa?" Sang supir Rudianto yang tak menaruh curiga sedikit pun. Ia tidak pula bisa menolak tawaran rezeki yang datang tiba-tiba menghampirinya itu. Dikatakan bisa oleh Rusdianto ketika ongkos sebesar Rp300.000 kemudian menjadi harga yang harus dibayarkan penumpang saat itu. Singkatnya, kedua orang yang adalah Yuliana dan Suhendra kemudian masuk ke dalam mobil Luxio bawaan Rusdianto. Di tengah jalan, Yuliana kemudian meminta Rusdianto untuk mampir dulu ke rumahnya yang katanya ada di Jalan Demang Lebar. Katanya sih mau ambil baju anak-anaknya. Singkatnya, setelah sampai di Jalan Demang Lebar, Yuliana yang kembali ke mobil turut serta mengajak Nofriansah. Saat itu Nofriansah mengaku adalah kakak dari wanita yang ada di dalam mobil tersebut. Perjalanan kembali berlanjut. Saat melintasi Jalan Kijang Mas di Palembang, tiba-tiba dari arah belakang, Nofriansah menurunkan sandaran bangku sopir yang Rusdianto gunakan. Sontak aksi itu membuat Rusdianto kaget dan mobil saat itu sempat oleng. Namun beruntung bisa dikendalikan oleh Suhendra yang kala itu duduk di samping sebelah supir. Si supir yang rebah kemudian ditodong kepalanya dengan senpi yang Nofriansah miliki. Dan ia pun berkata, "Jangan melawan dan jangan berteriak." Perintah itu segera Rusdianto lakukan. Setelah berhasil mengikat tangan dan kakinya, serta melakban mulutnya, ia pun dipindahkan ke bangku belakang. Di perjalanan yang entah dibawa kemana dia saat itu, Rusdianto hanya bisa diam, dan berdoa adalah jalan satu-satunya yang bisa ia lakukan. Di tengah usahanya minta tolong kepada Tuhan, tiba-tiba mobil berhenti. Semua ikatan dan lilitan yang membelenggu dirinya dilepas oleh Nofriansah. Lalu dengan dibekali uang Rp80.000, Rusdianto diturunkan di daerah Kayu Agung, dan dari sana ia menaiki travel untuk pulang ke rumahnya. Selamatlah ia saat itu. Debut pertama komplotan Nofriansah, Yuliana, dan Suhendra sukses besar. Mobil itu kemudian ia jual dan uangnya mereka bagi-bagi sama rata. Singkatnya, jumawalah mereka dikarenakan debut pertamanya sukses besar. Cuan yang mereka harapkan datang pula mengisi kantong-kantong mereka yang tadinya kosong. Melihat di situ ada potensi yang menurut mereka sangat menguntungkan, maka mereka pun bersiap untuk melakukan aksi mereka selanjutnya. Debut kedua mereka lakukan 1 bulan setelah debut pertama mereka sukses besar, yaitu tepatnya tanggal 9 Maret tahun 2013. Di aksi mereka yang kedua ini, mereka dibantu oleh 2 orang lainnya. Tambahan 2 orang personil itu adalah Amin dan Muslimin, yang dimana Amin adalah sepupu dari Nofriansah dan Muslimin adalah kakak dari Yuliana. Singkatnya, setelah mereka tentukan calon mangsanya, Yuliana sendirilah yang terjun langsung ke lapangan untuk memancing targetnya. Calonnya kala itu adalah seorang pengusaha mebel yang juga seringkali memberikan jasa penyewaan mobil untuk berbagai macam keperluan. Orang itu bernama Sidik Purwanto yang pada saat itu berusia 61 tahun. Di sore itu sekira jam 4, Yuliana mendatangi rumah Pak Sidik di Jalan Kapten Abdullah Talang Putri, Palembang. Pada saat itu, sesuai dengan rencananya, Yuliana akan berpura-pura sebagai orang yang mau menyewa 1 unit mobil Daihatsu Grand Max yang katanya mau dipakai untuk pindahan rumah.
Kala itu kedatangan Juliana seorang diri itu juga disaksikan oleh beberapa anggota keluarganya, Pak Sidik, termasuk istri dan anak-anaknya. Mereka yang menerima kedatangan Juliana tidak sama sekali menaruh curiga atas niatnya untuk menyewa jasa rental mobil yang ia miliki. Singkatnya, setelah disepakati harga sewa sebesar Rp200.000, lalu Pak Sidik berangkat dengan Juliana dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik Pak Sidik. Mobil kemudian melaju menuju sebuah rumah yang ada di kompleks perumahan Rumah Sakit Kusta Kundur di Kecamatan Mariana, Banyuasin. Rumah itu sengaja mereka siapkan untuk mendukung segala aksi jahat mereka. Serta di rumah itu tengah bersiap pula menunggu dengan sabar Nofriansah, Suhendra, dan Amin. Singkatnya, setelah mobil sampai di depan halaman rumah, Pak Sidik segera digiring untuk masuk ke dalam rumah, dikarenakan katanya barang-barang yang mau diangkut ada di dalam kamar. Di dalam kamar kemudian Pak Sidik bertemu dengan Nofriansah, dan ia pun meminta untuk mengangkat sebuah TV. Di saat Pak Sidik sedang mengangkat TV itulah, lalu muncul Amin. Segera Amin datang dan mendorong tubuh Pak Sidik hingga jatuh. Pak Sidik yang kaget menerima serangan mendadak itu berusaha untuk kembali bangkit. Namun di tengah upayanya untuk bangkit, Nofriansah kemudian menodongkan sanpi yang ia miliki tepat di kepalanya. Tak hanya itu, Amin pula mengalungkan sajam tepat di leher Pak Sidik. Perintahnya sama, jangan bergerak dan jangan melawan. Tidak banyak yang bisa Pak Sidik lakukan saat itu, kecuali hanya diam ketika jeratan tali tambang sungguh kuat membelenggu kedua tangan dan kakinya. Tak hanya itu, kesakitannya pun makin terasa ketika lilitan lakban coklat juga membelenggu seluruh bagian muka dan kepalanya. Di tengah ketidakberdayaannya saat itu, Nofri, Amin, dan Suhendra membopong Pak Sidik masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, mereka telah pula siapkan sebuah bak besar berukuran 1x2 meter, dan bak itu telah pula diisi dengan air penuh. Lalu tanpa basa-basi, ketiganya menenggelamkan Pak Sidik ke dalam bak besar itu. Upaya Pak Sidik untuk menyelamatkan diri kala itu tak berbuah manis, dikarenakan selain kaki dan tangannya terikat, juga tangan-tangan kuat para begal tak mampu Pak Sidik atasi. 10 menit ia berada di dalam bak itu hingga tubuhnya pun melemas. Dan ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa saat itu juga. Saya turut berduka cita. Setelah memastikan kematian targetnya, Juliana segera menyiapkan sebuah karung putih besar. Karung itu dipakai untuk membungkus tubuh Pak Sidik. Singkatnya, setelah tubuh itu masuk ke dalam karung, Juliana kemudian menghubungi kakaknya yang bernama Muslimin. Sesuai dengan tugas, saat itu Muslimin diminta oleh Juliana untuk membantunya menguburkan jasad Pak Sidik di sebuah tempat di sekitar Rumah Sakit Kusta Kundur Mariana, atau sekitar 200 meter dari TKP. Saat itu Juliana dan Muslimin lah yang kemudian membopong bungkusan itu hingga sampai di titik penguburan. Setelah menggali tanah hingga kedalaman 1 meter, ia benamkan tubuh Pak Sidik itu ke dalamnya, hingga jasadnya tidak pernah ditemukan hingga 7 tahun lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan keluarga Pak Sidik ketika yang ditunggu tidak kunjung pulang ke rumah bertahun-tahun lamanya. Pihak keluarga saat itu telah melaporkan hilangnya Pak Sidik kepada pihak kepolisian. Namun dikarenakan ditemukan kebuntuan di tengah pencariannya, maka keluarga Pak Sidik harus rela bertahun-tahun hidup tanpa kejelasan di mana posisi orang yang mereka cintai saat itu. Setelah selesai dengan tugasnya masing-masing, baik Juliana, Muslimin, Nofriansah, Suhendra, dan Amin semakin bertambah rasa percaya diri mereka, mengingat debut pertama dan keduanya sukses besar. Apakah mereka berhenti sampai di sini? Oh, tentu tidak. Kejahatan mereka terus berlanjut. Debut ketiganya mereka langsungkan 1 bulan setelah mereka menghabisi Pak Sidik, tepatnya di bulan April tahun 2013. Modus yang mereka lakukan adalah sama dengan modus yang pernah mereka lakukan kepada Pak Sidik, yaitu berpura-pura untuk menjadi perental kendaraan yang katanya akan dipakai untuk pindah rumah. Saat itu kembali Juliana lah yang mendatangi targetnya secara langsung. Targetnya kala itu adalah seseorang pemilik kendaraan truk. Singkat cerita, setelah deal dengan harga dan rute hantaran, berangkatlah Juliana dengan sopir sekaligus pemilik kendaraan yang bernama Pak Somali. Kala itu di debut ketiganya, komplotan keluarga begal ini melakukan aksinya di Ogan Komering Ulu, tepatnya di Desa Gunung Batu. Di tempat itu yang mereka gunakan sebagai lokasi untuk melancarkan aksinya adalah kediaman dari Nofriansah.
Singkat cerita, setelah Juliana dan Pak Somali tiba di lokasi, sekira hari sudah mulai menggelap. Kemudian Pak Somali diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah oleh Nofriansah. Tanpa curiga, diturutilah perintah itu. Betapa kaget Pak Somali ketika belum juga ia temukan barang mana yang akan ia bawa. Secara tiba-tiba, Nofriansah menodongkan senpi miliknya tepat di kepalanya. Perintahnya pun sama. Jangan bergerak dan jangan melawan. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Pak Somali saat itu. Sama dengan Pak Sidik, kemudian jeratan tali tambang dan bebatan lakban membelenggu tubuhnya saat itu. Tubuh yang sudah terbelenggu dengan tali dan lakban itu kemudian dibopong bersama-sama menuju Sungai Komering yang terletak tak jauh dari kediaman Nofriansah saat itu. Lalu tanpa babi bu, Nofriansah kemudian menikahkan sajam yang sedari tadi ia bawa tepat ke arah perut Pak Somali berkali-kali tanpa ampun. Setelah dipastikan tak bernyawa, tubuhnya pun kemudian mereka buang ke derasnya aliran Sungai Komering. Tubuh Pak Somali hanyut bersama gemuruh air sungai itu. Saya pun turut berduka cita. Jasad Pak Somali ditemukan 3 hari setelah ia dihabisi. Saat itu tubuhnya sudah mulai tak bagus lagi, tersangkut di Sungai Galian Pasir, daerah Teluk Benawe, Komering. Keluarganya tentu histeris ketika mengetahui orang yang mereka cintai meninggal dunia dengan cara yang sungguh menyakitkan. Kasus besar yang terjadi di wilayah Polda Sumsel ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang pada saat itu terus digenjot untuk proses pengungkapannya. Tertangkapnya Juliana di operasi pekat yang diadakan oleh Polres Pelalawan Riau sebetulnya merupakan kunci utama dari kasus ini. Namun sayang nyawa Juliana tak tertolong akibat aksi bunuh diri yang telah ia lakukan saat itu. Namun beruntungnya petugas pada saat itu masih sempat menginterogasi Juliana terkait kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan bersama-sama dengan anggota tim lainnya. Dan dari hal inilah kemudian petugas dari Polda Sumsel terus mengembangkan kasus ini. Hingga di tahun 2014, hasilnya Nofriansah pun tertangkap di daerah Kayu Agung atas keterlibatannya lagi-lagi dalam kasus pembegalan yang lain. Saat itu ia pun dijatuhi vonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Namun itu belumlah akhir dari semuanya. Juga berkat akuan dari Juliana itu, petugas juga akhirnya berhasil meringkus Suhendra di tahun 2015, atau 2 tahun setelah aksi ngerinya. Saat itu ia diringkus di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Usaha untuk menemukan jasad Pak Sidik, si pengusaha mebel itu sebetulnya telah berkali-kali dilakukan. Bahkan saat itu Suhendra dibawa langsung ke lokasi, tempat di mana saat itu Juliana dan Muslimin menguburkan jasadnya. Namun juga dikarenakan Muslimin saat itu masih DPO, maka usaha pencariannya pun selalu gagal. Hingga 7 tahun pun berlalu, tepatnya di bulan September tahun 2020. Saat itu barulah Muslimin berhasil diamankan di rumahnya di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Lalu dengan gamblangnya, ia pun menunjukkan di mana ia dan Juliana 7 tahun yang lalu menguburkan tubuh Pak Sidik yang berada tepat di kebun persawahan dekat Rumah Sakit Kustakundur, Sumatera Selatan. Setelah 2 jam melakukan penggalian, hasilnya tim pun berhasil menemukan tubuh Pak Sidik yang kala itu tersisa hanya serpihan-serpihan kecil saja. Proses penggalian yang saat itu juga disaksikan oleh pihak keluarga korban, saat itu tak bisa membendung derasnya air mata yang tertumpah ketika serpihan itu diangkat dari liang sedalam 1 meter. Di persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Palembang di bulan Juni tahun 2015, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis mati kepada Suhendra dan Nofriansah atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Putusan pun tak berubah hingga ke tingkat kasasi. Sedangkan persidangan yang digelar untuk mengadili Muslimin di Pengadilan Negeri Palembang saat itu dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021, yang kemudian menjatuhkan vonis 9 bulan untuk Muslimin. Jadi, hanya tersisa 1 orang saja yang dikabarkan masih DPO. Orang itu adalah Amin, yang memiliki andil cukup besar dari aksi-aksi bengis mereka. Dan itulah akhir dari sepak terjang keluarga begal yang berasal dari Sumatera Selatan. Harapan saya di hari-hari ke depan, semoga tidak pernah ada lagi kejahatan yang serupa. Untuk keluarga korban, kembali saya ucapkan duka yang mendalam. Dan kisah ini pun berakhir.